Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat beribadah selama bulan yang mulia Ramadan ini. Semoga seluruh amal soleh kita diterima dan diberikan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah yang mulia. Tema sirah nabawiyah kita hari ini adalah Amul Muqata'ah, tahun boikot. Pada tema ini kita akan membicarakan bagaimana kafir Quraisy mengambil jalan lain untuk menghentikan laju dakwah Rasulullah SAW, yaitu dengan melakukan embargo atau boikot kepada Rasulullah dan kaumnya. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa telah terjadi perubahan yang signifikan di kota Mekah pasca masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma wa ardahuma, sehingga kaum muslimin di kota Mekah mengalami posisi yang terhormat, berwibawa, mulai berani melakukan ibadah di sekitar Ka'bah, yang membuat kafir Quraisy semakin emosi dan marah karena ada dua orang yang sangat jagoan pemberani, Hamzah dan Umar, telah menjadi bagian dari barisan dakwah Rasulullah SAW. Ini membuat kegoncangan, kegalauan di petinggi-petinggi kafir Quraisy. Mereka terus membicarakan bagaimana menyikapi, karena Abu Talib sudah tidak bisa lagi dilobi, dan dakwah Rasulullah melaju, semakin disiksa, dianiaya. Rupanya ini ada orang-orang baru yang masuk Islam yang menambah kekuatan barisan Rasulullah SAW. Ini menimbulkan kecemasan yang luar biasa di kalangan kafir Quraisy. Maka dalam perundingan mereka kemudian salah seorang petinggi kafir Quraisy, yaitunya Utbah bin Rabi'ah, didengkot kafir Quraisy yang nanti tewas di dalam perang Badar. Utbah menyampaikan bagaimana saya lagi yang mencoba melobi, menegosiasi Muhammad. Ya, karena Utbah ini juga seorang petinggi kafir Quraisy, seorang penunggang kuda dan sangat mengenal sastra Arab, puisi Arab, dan tentu juga seorang pembicara yang ulung. Maka kemudian dia datang mendekati Rasulullah SAW yang sedang beribadah di dekat Ka'bah. Dia hampiri Rasulullah dan kemudian dia bicara baik-baik. Diawali dengan mulai memuji Rasulullah. Engkau secara nasab sangat terhormat, secara keluarga sangat kami kenal, dan
seterusnya. Menunjukkan Utbah bin Rabi'ah memang seorang negosiator yang sangat ulung, pandai berkomunikasi. Lalu kemudian dia masuk ke tujuan yang diinginkannya. Wahai Muhammad, engkau telah membawa sesuatu yang menyusahkan kaummu, telah menyakiti kaummu, dan sebagainya, dan sebagainya. Jika ini semua karena engkau ingin menjadi seorang yang sangat kaya, punya harta, kami kumpulkan harta, kami berikan kepadamu. Jika ini semua yang menimpamu ini karena engkau ingin menjadi pemimpin di kota Mekah ini, ya sudah, kami angkat engkau sebagai raja. Kami tak ambil keputusan kecuali apabila engkau menyetujui. Atau mungkin ini ada sebuah penyakit atau sihir yang menimpamu, kami carikan dokter terbaik agar engkau sembuh. Yang penting Utbah bin Rabi'ah melobi Rasulullah untuk hentikan pekerjaan ini, hentikan dakwah ini. Memang sangat pintar Utbah berkomunikasi. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Halintahaita ya Abul Walid?" Apakah kamu sudah selesai wahai ayahnya Walid? Karena Utbah ini punya anak, Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Sudah selesai engkau ya Abul Walid? Maka datang giliran Rasulullah SAW berbicara. Rasulullah tidak bicara panjang lebar, langsung saja dia membaca surat Fussilat. Langsung dia baca, Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Rasulullah baca itu dengan indah, satu persatu ayatnya. Sampai berhenti di ayat ke-38, itu adalah ayat sujud. Ketika Rasulullah SAW sudah sampai kepada ayat, فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Sampai di ayat tersebut, kemudian Rasulullah sujud. Sepanjang Rasulullah tadi membaca ayat-ayat dari surah Fussilat ini, Utbah bin Rabi'ah itu termenung mendengarnya, sampai kemudian tangannya dia letakkan ke belakang, konsentrasi. Nampak sekali gestur tubuhnya terpengaruh dengan ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Maka ketika begitu Rasulullah sampai ayat sujud, Rasulullah sujud, Utbah juga sujud. Betul-betul dahsyat, ya. Inilah yang mereka katakan Al-Quran itu menyihir katanya. Makanya mereka menuduh Rasulullah itu tukang sihir. Tapi keindahan Al-Quran, dan mereka juga pemilik bahasa itu sendiri, paham ketinggian bahasanya Al-Quran melebihi bahasa sastra-sastra mereka. Utbah sujud juga bersama Rasulullah. Nah, setelah sujud, Rasulullah berkata kepada Utbah, itu saja dari saya, silakan kamu merespon. Mimik wajah dan rona wajah Utbah itu sudah berubah. Dia langsung bangkit dan balik kepada kaumnya. Dan dia katakan sampai di kaumnya heran. Berangkat tadi dengan wajah emosi, dengan mimik yang nampak sekali seorang yang sangat marah, ya, dan juga sangat percaya diri dia akan bisa menaklukkan Muhammad, ya, atas nama Quraisy datang. Sekarang balik, wajahnya sudah berubah. Heran semuanya. Maka Utbah bin Rabi'ah mengatakan, ketika ditanya oleh kaumnya, apa yang menimpamu? Wajahmu sudah berubah. Kata Utbah, saya mendengarkan sesuatu. Ini bukan sihir. Ini bukan puisi ini. Ini betul-betul luar biasa kalimatnya. Maka Utbah pun dituduh sudah disihir oleh Muhammad. Jadi petinggi kafir Quraisy pun juga terpedaya dengan indahnya Al-Quran. Nah, ini suasana yang terjadi pasca Islamnya Hamzah, Islamnya Umar. Dan waktu itu juga Abu Talib, karena sikap kafir Quraisy sudah semakin luar biasa, melihat suasana di kota Mekah sudah
semakin jauh berubah, Abu Talib juga cemas dengan anak saudaranya, dengan Muhammad SAW. Maka Abu Talib mendatangi Bani Hashim dan mendatangi Bani Abdul Muttalib, memastikan kedua kabilah besar ini supaya berpihak kepada Muhammad, karena ini dia melihat, membaca situasi perkembangan ini semakin memburuk, maka dia mengkhawatirkan keselamatan diri Rasulullah SAW. Oleh karena itu Abu Talib mendatangi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, memastikan keduanya bersedia untuk pembela Rasulullah SAW, terlepas dari urusan masuk Islam atau tidak masuk Islam. Nah, karena situasi inilah kemudian kafir Quraisy melakukan langkah-langkah berikutnya yang nggak disangka. Berangkat dari masuk Islamnya Hamzah, masuk Islamnya Umar, lalu suasana kota Mekah sudah seperti imbang-imbang, dan kemudian Quraisy menyaksikan Bani Hashim sepertinya mulai membela Muhammad juga, walaupun tidak semuanya masuk Islam. Bani Abdul Muttalib juga nampak pembelaannya terhadap Muhammad bin Abdullah SAW. Maka kemudian seluruh penyebab ini membuat kafir Quraisy sepakat untuk melakukan embargo. Embargo ini mereka menuliskan sebuah naskah kesepakatan, mereka tempel di dinding Ka'bah, berisi kesepakatan embargo, memboikot Rasulullah dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Si penulis naskah ini bernama Baghid bin Amir, dan dia sendiri didoakan oleh Rasulullah sehingga lumpuh tangannya, karena dia menulis dengan tangannya poin-poin boikot atau embargo untuk Rasulullah dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Isi dari embargo itu adalah dilarang menikah dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, dilarang membantu dan setia kepada mereka, dilarang berinteraksi, bergaul, ya, jaga jarak, menjauh dari, bertemu dengan Bani Hashim, bertemu dengan Bani Abdul Muttalib, menjauh, ya. Seperti orang lari dari corona semungkinnya, menjauh. Dilarang jual beli, dilarang berkomunikasi dengan dua kabilah ini, boikot rumahnya. Nah, ini lebih kurang kandungan naskah muqata'ah, embargo kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan Bani Hashim, Bani Muttalib. Jadi betul-betul diembargo, nggak bisa berinteraksi, nggak bisa berjual beli, nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa menikah, nggak boleh bergaul, ya. Mungkin seperti yang dialami oleh saudara kita di Gaza, Palestina. Satu provinsi kecil diembargo oleh Israel, diembargo oleh seluruh dunia. Tidak ada bisa barang masuk, nggak bisa orang keluar, ya. Mereka kurung. Ya, tentu tujuannya nanti ini akan kelaparan, ada yang mati, lalu nanti akan menyerah. Gitu. Setidaknya kafir Quraisy berharap Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib mundur, nggak jadi lagi membela Muhammad, sehingga tersisalah Muhammad saja dengan segelintir orang yang masuk Islam. Setelah itu mereka bisa menyelesaikan. Ini tekanan yang luar biasa. Maka mereka tempelkanlah naskah ini dan diumumkan ke seluruh khalayak penduduk kota Mekah, dan semuanya tentu karena mayoritas masih kafir, mereka laksanakan dan patuh dengan embargo dan dokumen atau pengumuman embargo total kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah dimanapun berada, akibat dari embargo ini Rasulullah dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib menyingkir ke Syu'ab Abu Talib, ya, ke sebuah tempat kawasan keluarga besar Abu Talib. Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib semuanya bergabung bersama Rasulullah, baik mereka yang masuk Islam ataupun mereka yang enggak Islam. Jadi memang fanatisme kesukuan di Arab ini luar biasa sampai hari ini. Jadi membela anak atau keponakan, ya, satu suku itu memang sangat kuat. Maka Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib
walaupun mereka belum masuk Islam, semua akhirnya menyatu, berkumpul di Syu'ab Abu Talib. Ya tentu begitu embargo ini berjalan, mulailah terasa betapa susah mereka mengakses makanan. Ya, mereka tidak bisa berjual beli. Ya, sumber makanan dan minuman yang ada mereka miliki lama kelamaan menipis, sampai-sampai mereka mengalami sakit, memakan dedaunan yang sudah keras, mengering. Kalaupun mereka berusaha untuk berjual beli, ada juga sebagian yang mau menjual tapi harga dilambungkan tinggi. Kalau Bani Hashim yang membeli, harga mahal. Kalau Bani Abdul Muthalib yang membeli, harga dimahalkan. Begitu terus berlangsung lebih kurang selama 3 tahun. Jadi sejak tahun ke-5 atau menjelang ke-6 kenabian sampai tahun ke-8 atau menjelang tahun ke-9 kenabian, terjadi embargo yang luar biasa ketat. Dan ini Rasulullah bersama Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib mengalami kesulitan dan kelaparan. Sebagian bahkan ada yang mengalami meninggal dunia karena lapar. Tapi kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semakin keras embargo ini, rupanya kesusahan yang menimpa Bani Hashim dan Bani Muthalib ini, mulai ada beberapa kabilah lain yang merasa empati, tak tega melihat ada saudara sekota sendiri, ada yang menjadi mati kelaparan, ada yang tidak makan. Maka bermuncullah satu persatu empati dan mereka akhirnya ada yang membantu. Lalu diinisiasi oleh Hisham bin Amr dari kalangan Bani Hashim. Dia mulai secara diam-diam dari luar Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, diam-diam mulai membantu. Dia melakukan inisiasi, melobi beberapa orang untuk membantu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Mulailah Hisham bin Amr ini melobi Mut'im bin Adi, petinggi kafir Quraisy, melobi Abul Bukhtari dan petinggi-petinggi kafir Quraisy yang lainnya untuk agar segera menghentikan boikot ini. Dan di tengah boikot ini juga Rasulullah kemudian mengabarkan bahwa itu dokumen atau piagam boikot yang sudah ditempel di Ka'bah itu sudah habis, itu dimakan rayap, kata Rasulullah. Ya. Orang-orang nggak memperhatikan, nggak datang ke Ka'bah. Apa yang sudah menimpa dokumen boikot ini atau embargo ini. Rasulullah kabarkan kepada para sahabat, itu dokumen sudah habis. Nah, rupanya setelah lobby-lobby yang dilakukan oleh Hisham bin Amr kepada Abul Bukhtari, kepada Mut'im bin Adi dan petinggi-petinggi kafir Quraisy yang lain, berhasil mereka lobby dan mereka kemudian datang ke Ka'bah ingin mencabut dokumen atau naskah dan membatalkannya. Tapi ternyata begitu mereka sampai di Ka'bah ingin membuka, ternyata naskah boikot ini memang seperti yang Rasulullah katakan. Padahal Rasulullah jauh dari Ka'bah. Mereka terkurung di Syu'ab Abu Talib, tidak pernah melihat, tidak pernah ke Ka'bah lagi. Tapi ternyata betul. Begitu mereka sampai di Ka'bah, dokumen itu semua dimakan rayap, tersisa kalimat Bismikallahumma, dengan nama Allah. Selebihnya dimakan oleh rayap. Dan ini menjadi mukjizat dan bagi Rasulullah SAW, sehingga yang lain pun akhirnya semakin mengakui kenabian Rasulullah SAW. Dan kemudian berakhirlah embargo tersebut dengan inisiasi beberapa orang di kalangan kafir Quraisy, dan memang naskahnya pun juga sudah hancur dimakan rayap. Dan demikian mereka akhirnya menghentikan embargo, dan Rasulullah dengan para anggota kabilah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Masa 3 tahun yang sangat-sangat susah, dalam kelaparan, kekurangan makanan dan minuman, dalam kehidupan yang sangat sulit, dan berakhir selama lebih kurang itu 3 tahun. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya, Allah kirimkan saja pertolongan dari beberapa orang yang terketuk hatinya, berempati atas apa yang menimpa kafir Quraisy atau apa yang menimpa Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib bersama Rasulullah. Akhirnya embargo yang berlangsung selama 3 tahun
berakhir dan selamatlah Rasulullah dan Bani Hashim serta Bani Abdul Muttalib. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah yang mulia, dari penggalan kisah datangnya Utbah bin Rabi'ah Abul Walid melobi Rasulullah sampai kemudian terjadinya peristiwa embargo dan sampai berakhir, kita memetik beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, musuh-musuh Islam akan menggunakan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Islam. Ini sudah dapat kita saksikan. Setelah intimidasi, ancaman, siksaan, penganiayaan, datang lagi ada yang melobi dengan kejagoan dalam kepandaiannya dalam berkomunikasi, mencoba melobi dan menawar Rasulullah SAW dengan tawaran yang menggiurkan jabatan, harta, kekuasaan, dan berbagai fasilitas. Tapi Rasulullah SAW menjawabnya dengan Al-Quran. Jadi perlu kita sadari, sampai akhir zaman pun, sampai hari kiamat pun, seluruh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala akan terus berupaya memadamkan cahaya Allah ini, memadamkan agama Allah ini dengan berbagai cara. Tidak bisa dengan lobby, maka mereka lakukan embargo. Embargo yang sangat-sangat menyusahkan. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah boikot atau embargo memang salah satu alat tekan yang sangat kuat. Alat tekan yang luar biasa untuk mengintimidasi sekelompok kaum. Dan seperti yang kita katakan tadi, apa yang menimpa saudara kita di Gaza, diembargo oleh Israel dengan seluruh para pendukungnya. Tapi sampai saat ini masyarakat kita, saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza, Palestina masih terus bertahan. Sudah puluhan tahun mereka diembargo. Sampai mereka sangat sulit makan dan minum. Air yang mereka makan dan mereka minum adalah air laut yang disuling secara sederhana, sehingga untuk mandi saja susah. Air yang masih asin, kalau kita pakai sabun tak ada busanya. Ya, makanan terbatas, minuman terbatas. Karena yang bisa lolos masuk sangat sedikit melalui jalur terowongan bawah tanah, pasar gelap dan sebagainya. Mungkin juga seperti itu yang dialami dahulu oleh Rasulullah SAW dan Bani Hashim. Ada juga yang diam-diam melalui jalur tikus, ya, jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Jadi sebuah embargo dan boikot memang alat tekan yang luar biasa yang bisa mematikan orang. Ini pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa embargo. Pelajaran ketiga adalah, di sini kita tangkap urgensi kekuatan ekonomi Islam. Urgensi kemandirian umat Islam dengan kebutuhan hidupnya. Apabila umat Islam mampu menghasilkan sendiri makanannya, mampu menghasilkan sendiri minumannya, mampu menghasilkan sendiri apa yang mereka pakai, apa yang mereka gunakan, wah, ini umat akan kuat. Umat akan mandiri, umat akan kokoh. Apalagi kalau umat kemudian mampu mandiri untuk menghasilkan apa yang melindungi diri mereka. Mereka mampu mandiri menghasilkan persenjataannya, tidak beli kepada musuh. Wah, ini umat Islam atau negara Islam bisa menjadi kuat. Ini yang tak diinginkan oleh negara-negara kafir. Tapi kalau umat, apa yang dimakannya datang dari orang lain, apa yang diminum datang dari orang lain, apa yang dipakai datang dari orang lain, wah, ini memang sangat berbahaya dan riskan. Banyak sekali memang negara-negara Islam yang kaya raya, seperti negara Teluk, sangat tergantung dengan impor yang dimakan, yang diminum, yang dipakai. Ini sangat riskan sebenarnya. Umat Islam mesti mampu menyediakan makanan sendiri, pakaian sendiri, minuman sendiri, kebutuhan sembako sendiri. Kalau tidak, bila terjadi sesuatu pertempuran, peperangan, tentu umat akan mudah sekali dipatahkan dan dimatikan oleh lawan dengan memutus sumber-sumber ekonominya. Terakhir, pelajaran keempat yang bisa kita ambil dari peristiwa embargo, adanya tokoh-tokoh, figur-figur yang terus berempati dengan Islam, walaupun dia tidak seorang Muslim, itu tetap bisa dimanfaatkan, bisa tetap dibutuhkan.
Karenanya umat Islam tentu tidak boleh menutup diri dalam komunikasi, dalam berinteraksi. Bisa jadi ada pihak-pihak yang non-muslim yang secara personal, secara terbatas mereka memiliki rasa empati. Tanpa menggadaikan iman, tanpa mengganggu akidah dan tauhid kita, hubungan baik ini bisa menjadi modal untuk menjaga umat Islam. Dalam perjalanan perjuangan dakwah Islam, ada saja orang-orang yang non-muslim juga kemudian ikut membantu umat Islam yang sedang tertindas. Seperti yang kita katakan tadi, saudara-saudara kita di Gaza, banyak juga non-muslim yang membantu mereka. Dari negara-negara Eropa yang peduli dengan kemerdekaan, kebebasan, hak-hak azazi manusia. Akhirnya mereka juga mampu menerobos, baik melalui darat, melalui laut, dan sebagainya, datang menuju ke Gaza, mengantarkan bantuan dan sebagainya. Itu mungkin saja terjadi. Maka tentu dalam situasi-situasi yang sulit dan sangat rumit dan umat Islam dalam keterbatasan butuh dukungan. Dukungan utama tentunya umat Islam sendiri, sesama saudara sesama muslim di tempat lain. Tapi kalau ada non-muslim juga yang berempati memberikan dukungan dan bantuan, itu adalah sesuatu yang juga bisa digunakan. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa berkembangnya dinamika dan lobby-lobby kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW sampai kepada tingkat muqata'ah atau boykot dan embargo terhadap Rasulullah dan dua kabilah besar, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada penggalan Sirah Nabawiyah ini bisa memberikan kepada kita wawasan dan pencerahan dan menjadi panduan bagi kita dalam terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah menyebarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung program dakwah Islam di Radio SIP FM. Salurkan donasi Anda melalui rekening BNI Syariah 12300002112 atas nama PT Radio Suara Indah Pesona Prima.